Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui bagaimana cara menentukan pola pada suatu barisan bilangan. Selain itu, kalian juga telah belajar bagaimana menentukan generalisasi pola dari suatu barisan bilangan. Pada video kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang pola konfigurasi objek. Untuk mengetahui apa itu pola konfigurasi objek, kalian simak dengan baik penjelasan dari Ustazah berikut ini. Konfigurasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu bentuk. Jadi, pola konfigurasi objek dapat diartikan sebagai pola dari bentuk suatu objek. Jadi, yang memiliki pola itu tidak hanya barisan bilangan saja. Ya. Bentuk dari suatu objek pun itu juga bisa memiliki pola. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar lingkaran berikut. Lingkaran-lingkaran pada gambar membentuk suatu konfigurasi yang memiliki pola. Pola ke-1 itu terdiri dari 1 lingkaran. Kemudian pola kedua terdiri dari 4 lingkaran. Pola ketiga terdiri dari 9 lingkaran. Dan pola keempat terdiri dari 16 lingkaran. Lalu, bagaimana jika kalian diminta untuk menentukan pola ke-10? Apakah kalian bisa menentukan berapa lingkaran yang terbentuk pada pola ke-10? Tentunya sekarang belum bisa ya. Nah, untuk mengetahuinya, kita terlebih dahulu harus menemukan pola dari konfigurasi objek, serta menentukan juga generalisasi polanya. Sekarang anak-anak, coba kalian amati dengan baik. Menyerupai bangun datar apakah konfigurasi pada gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Konfigurasi pada gambar tersebut menyerupai bangun datar persegi. Nah, sekarang Ustazah ingin tanya, masih ingatkah kalian rumus luas persegi? Tentunya masih ya. Luas persegi rumusnya adalah S kali S atau S kuadrat. Nah, anak-anak, dari rumus luas persegi ini nantinya akan kita gunakan untuk menemukan pola konfigurasi objek dari gambar tersebut. Sekarang perhatikan lagi gambar lingkaran yang ada pada layar. Nah, di luar lingkaran Ustazah sudah beri kotak, yaitu berupa bangun datar persegi. Nah, sekarang konfigurasi objek pada gambar kita lihat sebagai bangun persegi dengan banyak lingkaran pada arah horizontal dan arah vertikal itu kita anggap sebagai ukuran sisi. Jadi, untuk masing-masing pola, mulai dari pola pertama, ukuran sisinya yaitu 1 satuan. Kenapa 1 satuan? Karena pada arah mendatar atau arah horizontal itu terdapat 1 lingkaran. Kemudian pada arah vertikal juga terdapat 1 lingkaran, sehingga ukuran sisi pada pola ke-1 itu adalah 1 satuan. Kemudian pada pola kedua, ukuran sisinya yaitu pada arah horizontal itu ada 2 satuan. Kemudian pada arah vertikal itu juga ada 2 satuan. Sehingga ukuran sisi pada pola kedua adalah 2 satuan. Sedangkan pada pola ketiga, bisa kalian lihat di situ pada arah horizontal terdapat 3 lingkaran, ya kan?
Sehingga untuk ukuran sisi pada arah horizontal itu adalah 3 satuan. Kemudian perhatikan lagi untuk arah vertikal pada pola ketiga itu juga ada 3 lingkaran. Sehingga ukuran sisinya untuk arah vertikal itu adalah 3 satuan. Jadi pada pola ketiga ukuran sisinya adalah 3 satuan. Selanjutnya pada pola keempat kalian perhatikan di situ ada 4 lingkaran untuk arah mendatar, sehingga untuk ukuran sisi arah mendatar itu adalah 4 satuan dan arah vertikal juga 4 satuan, sehingga untuk pola keempat ukuran sisinya adalah 4 satuan. Kemudian banyak lingkaran pada setiap pola itu kita anggap sebagai luas persegi. Jadi untuk pola pertama luas perseginya adalah 1. Untuk pola kedua luas perseginya adalah 4. Pola ketiga luas perseginya adalah 9. Dan pola keempat luas perseginya adalah 16. Ustazah, kenapa bisa didapat pola keempat itu luas perseginya 16? Nah, kenapa bisa didapat seperti itu? Karena tadi kita kan sudah menentukan ukuran sisi dari masing-masing pola, ya kan? Nah, karena pada pola keempat ukuran sisinya adalah 4 satuan, sedangkan rumus untuk luas persegi tadi apa? Sisi kali sisi. Jadi pada pola keempat luasnya adalah 4 kali 4, yaitu hasilnya 16. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kemudian selanjutnya anak-anak, banyak lingkaran pada pola ke-1 seperti yang bisa kalian lihat itu adalah 1 lingkaran. Maka pola ke-1 jika dinyatakan dalam rumus luas persegi, yaitu bisa kita tulis P1 sama dengan 1 kali 1. P1 itu apa Ustazah? Nah, P1 itu anak-anak menunjukkan atau mewakili dari pola ke-1. Jadi kita singkat menjadi P1. Kemudian 1 kali 1 itu merupakan menunjukkan perkalian sisi dari persegi, yaitu tadi kan untuk pola pertama ukuran sisinya kan 1, jadi luasnya tadi S kali S, jadi didapatkan 1 kali 1. Selanjutnya banyak lingkaran pada pola kedua itu sama dengan 4. Ya, sama dengan 4, maka pola kedua jika dinyatakan dalam rumus luas persegi yaitu bisa kita tulis P2 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi sama ya dengan yang ada di ruas sebelah kirinya panah, yaitu banyak lingkaran pada pola kedua itu sama dengan 4. Selanjutnya banyak lingkaran pada pola ketiga yaitu sama dengan 9. Maka pola ketiga jika dinyatakan dalam rumus luas persegi yaitu P3 sama dengan 3 kali 3. Ingat ya tadi 3 kali 3 itu didapat dari ukuran sisinya. Ya, karena sisi pada pola ketiga itu adalah 3 satuan, maka bentuk perkaliannya menjadi 3 kali 3. Dan banyak lingkaran pada pola keempat itu sama dengan 16. Maka pola keempat jika dinyatakan dalam rumus luas persegi yaitu P4 atau pola keempat sama dengan 4 kali 4. Nah,
Karena bentuk dari konfigurasi objek tadi seperti yang di awal sudah Ustazah sebutkan itu menyerupai bangun datar persegi, maka pola konfigurasi ini dinamakan dengan pola konfigurasi objek persegi. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Jadi kalian sudah bisa menentukan hubungan antara banyak lingkaran dengan rumus luas persegi. Selanjutnya, seperti yang di awal tadi sudah Ustazah katakan, bagaimana jika kita diminta untuk menentukan banyak lingkaran pada pola ke-10? Nah, tadi kita kan sudah menemukan polanya ya, yaitu dengan mengalihkan ukuran sisinya. Nah, sekarang berarti untuk pola ke-10 bisa kita tulis yaitu P10 sama dengan 10 kali 10. Hasilnya adalah 100. Jadi, banyak lingkaran pada pola ke-10 itu ada 100 lingkaran. Nah, kalau misalkan kalian diminta untuk menggambar pola ke-10, itu pastinya sangat tidak efektif. Jadi, lebih efektif jika kita menemukan polanya. Jadi tinggal menghitung, nah ketemu banyak lingkarannya itu berapa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Banyak lingkaran pada pola ke-50. Nah, berapa kira-kira? Seperti yang di atas itu, banyak lingkaran pada pola ke-50 yaitu kita bisa hitung dengan cara P50 sama dengan 50 kali 50. Hasilnya berapa? Yaitu 2500. Jadi, pada pola ke-50 itu terdapat 2500 lingkaran. Coba kita lanjutkan lagi, yaitu pertanyaan berikutnya. Banyak lingkaran pada pola ke-100. Kalau sudah tahu polanya, pasti gampang ini menghitungnya. P100 sama dengan 100 kali 100. Jadi pola ke-100 itu mencarinya dengan cara mengalihkan 100 kali 100. Hasilnya adalah 10.000. Jadi banyak lingkaran pada pola ke-100 itu adalah 10.000. Pertanyaan selanjutnya, banyak lingkaran pada pola ke-1000. Berapa ya? Mari kita hitung sama-sama. P1000 itu sama dengan 1000 kali 1000. Hasilnya adalah 1 juta. Jadi pada pola ke-1000 banyaknya lingkaran itu ada 1 juta. Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan masing-masing indeks pada huruf P. Indeks itu yang mana, Ustazah? Indeks itu adalah angka yang ada di sebelahnya huruf P. Nah, jadi di sebelahnya huruf P itu kan ada angka-angka yang ukurannya lebih kecil kan? Nah, itu yang disebut dengan indeks. Dari yang paling atas yaitu P10. Jadi indeksnya di situ adalah 10. Kemudian kalian perhatikan bentuk perkaliannya. P10 ternyata bentuk perkaliannya adalah 10 kali 10. Kemudian selanjutnya perhatikan lagi pola yang di bawahnya atau P50. P50 itu indeksnya adalah 50. Kemudian bentuk perkaliannya 50 kali 50.
Selanjutnya, pola ke-100 atau P100, indeksnya adalah 100. Itu bentuk perkaliannya adalah 100 kali 100. Dan yang indeks paling bawah atau pola paling bawah itu adalah indeksnya yaitu 1000. Kemudian bentuk perkaliannya adalah 1000 kali 1000. Nah, anak-anak, dari sini kita dapat menentukan pola dari konfigurasi objek persegi tersebut. Bagaimana polanya? Polanya adalah berdasarkan perkalian indeksnya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi, untuk menentukan polanya itu kita menggunakan perkalian dari indeksnya. Kemudian, jika kita generalisasi pola dari konfigurasi objek dalam bentuk umumnya, untuk banyak lingkaran pada pola ke N, itu nanti bisa kita tuliskan yaitu Pn. Pn itu menyatakan pola ke N. Itu sama dengan berapa? Sama dengan N kali N. Kenapa N kali N? Coba kalian perhatikan di situ. Indeks dari P pada kotak putih itu adalah N. Jadi, untuk menentukan rumus generalisasi pola konfigurasi objeknya, maka kita kalikan indeksnya, yaitu dikalikan dengan N. Jadi N kali N, atau juga bisa ditulis Pn sama dengan N pangkat 2. Nah, dari sini untuk pola konfigurasi objek persegi, rumus umumnya adalah Pn sama dengan N kali N ya, diingat-ingat ya. Jika kalian menemukan soal dengan pola konfigurasi objeknya berbentuk persegi, maka untuk mencari pola ke N itu kalian menggunakan rumus Pn sama dengan N kali N. Misalkan kalian diminta menentukan misalkan kalian diminta menentukan pola ke-20 dari konfigurasi objek persegi. Maka kalian tinggal menggunakan rumus yang sudah kalian temukan ini, yaitu Pn sama dengan N kali N. Tadi kan yang ditanyakan pola ke-20. Maka N-nya itu kita ganti dengan 20. Sehingga N kali N itu sama dengan 20 kali 20. 20 kali 20 hasilnya berapa? Yaitu 400. Jadi pada pola ke-20 itu terdapat 400 lingkaran. Oke anak-anak, semoga sampai di sini kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah jelaskan. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan materi yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan nantinya jika ada pertanyaan atau soal, kalian bisa menjawab dengan tepat. Untuk video kali ini Ustazah akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.